Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, hari ini saya akan mencoba untuk menampilkan tutorial bagaimana menutup SKP dan realisasinya untuk tahun 2023. Langkah pertamanya, Bapak Ibu login ke kinerja.jabarprov.go.id seperti biasa, kemudian klik input SKP utama, nanti akan muncul dua menu di bawahnya. Bapak Ibu klik rencana kinerja yang ini. Tapi sebelumnya, karena kita akan tutup SKP, prioritasnya sih atau alangkah baiknya jika input aktivitas atau aktivitas harian dan aktivitas bulanan Bapak Ibu sudah diinput sampai dengan hari Jumat 29 Desember 2023 dan sudah divalidasi oleh validator masing-masing. Jadi jika input aktivitasnya sudah hijau semua, iki bulannya juga sudah divalidasi, itu baiknya baru tutup rencana kinerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait ini rencana kinerja yang sebelum kita tutup. Nah, makanya kita cek kembali di sini kan ada gambar mata ya untuk melihat breakdown-nya. Nah, ini seperti ini, pastikan target kuantitas dan kualitasnya seluruhnya terisi. Yang ini kuantitas, kualitas, dan seterusnya. Karena jika kita tutup SKP tapi ada unsur target yang terlewat, misalnya tidak diisi pada bulan-bulan sebelumnya atau breakdownnya tidak sesuai, nanti kesulitan, jadi harus menghubungi fasilitator dan sebagainya, karena kan ceritanya sudah divalidasi oleh atasan. Nah, oke. Nah, saya kira yang punya saya insya Allah semuanya sudah lengkap ya. Selanjutnya Bapak Ibu klik pilih semua yang ini, lalu klik tutup rencana kinerja. Lalu ada pertanyaan, apakah sudah yakin? Klik saja tutup SKP akhir tahun. Nah, begitu muncul halaman baru yang kelihatannya blank seperti ini, Bapak Ibu jangan panik karena memang itu bukan bagian kita ya. Bagian itu di mana? Di sini yang kuning, daftar rencana kinerja yang ditutup. Nah, inilah yang harus kita isi. Satu-satu dulu ya, barangkali dari periode, karena periodenya sekarang 1 tahun, jadi Januari Desember, Bapak tinggal klik simpan. Selanjutnya yang SKPD, ini pastikan jabatan Bapak Ibu sesuai unit kerjanya, sesuai dengan unit kerja Bapak Ibu, ya ini kalau yang saya MAN 1 pedas. Nah, selanjutnya di daftar SKP yang ini atau boleh sih atasan dulu. Nah, atasan itu, atasan pom target biasanya kan kepala sekolah, atasan pom realisasi juga kepala sekolah, atasan penilai dari kepala KCD. Cuman memang kadang mendelegasikan kan ya. Jabatannya kepala sekolah, kerjanya MAN 1 pedas. Selanjutnya yang atasan penilai, biasanya ini diisi dengan NIP KCD atau pendelegasinya. Kita coba dimasukkan 1968 0407 ada Bapak Budi Hermawan, lalu kerjanya berarti cabang dinas pendidikan wilayah. Nah, sementara ini dulu saja Bapak Ibu yang isi, kecuali besok ada perubahan nanti akan diubah. Untuk bukan realisasi ya, untuk cetak rapot, untuk ekspor SKP,
dan print out-nya atau cetaknya itu paling lambat di 10 Januari. Nah, simpan. Selanjutnya, ini daftar SKP. Ini yang paling akan memakan waktu, dan ada banyak ya, tergantung rencana kinerja yang Bapak Ibu masukkan di awal Januari lalu. Nah, untuk melihatnya, Bapak Ibu pertama geser dulu ke bawah, selanjutnya geser ke samping. Nah, baru akan terlihat tombol aksi yang di sini. Jadi ini yang diklik. Nah, tapi pastikan indikatornya tidak salah, karena bisa jadi indikatornya urutannya berbeda antara yang saya dengan yang dibuat oleh Bapak Ibu. Misal indikator yang pertama, yang saya tersusunnya rencana pembelajaran biologi. Nah, ini kan kaitannya dengan pembuatan RPP ya. Nah, jadi evidensinya juga harus terkait dengan yang seperti itu. Misalnya, boleh langsung kita isi, lalu Bapak Ibu buka SKP-nya. Misal kalau yang saya, nah yang ini, kita siapin dulu biar enak. Ingat ya, yang pertama tentang RPP. Di sini kuantitasnya 4 dokumen, banyak juga ya. 4 keterangan realisasinya, nah yang ini keterangan realisasi kuantitas. Bapak Ibu klik yang ini, yang kualitas. Kuantitas. Nah, pokoknya kalau kuantitas sama kuantitas. Ya, realisasinya 100%. Keterangan realisasi kualitas yang ini. Waktunya 2 bulan. Selanjutnya keterangan realisasi waktu. Terakhir adalah data pendukung atau evidence. Nah, ini evidence-nya bisa sebetulnya file bisa, Excel bisa, dokumen bisa, gambarnya juga bisa kalau untuknya JPG ya. Tapi saya kebetulan sudah menyiapkannya itu yang PDF. Nah, ini evidence-nya saya kira cukup satu aja Bapak Ibu. Ini, walaupun di sini saya dimintanya 4 ya, ya nanti saya tambahkan lah, karena yang sudah tersedia itu baru 1 kemarin. Nah, ini kalau Bapak Ibu tidak melampirkan evidence-nya, akan sulit untuk menyimpan. Bisa ya, kan nggak bisa ya isi salah satu antara kolom file pendukung atau link, berarti diminta ngisi ini atau linknya katanya. Berhubung ada filenya ya sudah, ini aja. Dan usahakan size-nya itu tidak melebihi dari 2 MB gitu, biar memudahkan ketika penguploadan. Nah, ini baru 1, belum yang lainnya. Ya, nanti sekarang aja kita praktekkan. Ini 320. Ini yang nomor 2 ya. Sorry, lupa lagi. Kita tutup dulu ya, nanti dilanjut kembali. Cek, yuk lanjut lagi. Tadi sampai yang nomor 1 ya, sekarang yang nomor 2, rencana hasil kinerja pegawainya. Siswa kelas 11 MIPA menerima materi pembelajaran biologi, lalu ini ada kuantitasnya 320 CP. Ingat ya, tadi terkait waktu 120 CP. Di sini kalau yang 320, nah berarti yang nomor 3 kalau yang saya upload di sini ya. Berarti yang ini kuantitas berarti jadi kurang fokus, Masya Allah. Nah, oke, pas. Selanjutnya kualitas. Terakhir waktu.
Oke, di sini kan kuantitasnya 320 GP, lalu keterangan ketuntasannya terkait dengan jumlah jam ya. Sebetulnya ini barangkali SKBM juga bisa, jadwal pelajaran juga bisa, absen karena semua gitu ya, sebetulnya juga bisa. Nah, jadi ini tergantung Bapak Ibu mau diisi apa untuk evidence-nya ya maksud saya. Nah, sebenarnya evidence ini memang opsional sih kalau memang kepala sekolahnya minta baru kita lampirkan biasanya ya, kalau enggak ya nggak usah gitu. Cuman memang untuk sistem yang sekarang pembaruannya kalau kita tidak melampirkan evidence ya kita nggak akan bisa menyimpan gitu. Nah jadi yang nomor 2 ini atau nomor 3 di template untuk sementara ini saya isi dengan apa ya kira-kira absen dulu aja lah ya. Absen ini simpan sip, lanjut nomor berikutnya terkait yang ini ya, menerima materi pembelajaran. Oke, kita isi sesuai yang targetnya. Siswa apa yang ini kan ya, kuantitas. Nah ini karena terkait nilai di sini ya minimal 72 dan 74 itu KKM-nya. Jadi menurut saya kira yang cocok atau relevan itu nilai yang mudah-mudahan aja langsung divalidasi oleh kepala sekolah bisa diterima. Lanjut, geser bawah, geser samping. Terbimbingnya yang ini ya, kita cari yang masih nol. Nah ini saya terisi. Terbimbingnya siswa mata pelajaran biologi, di sini juga terisi tentang siswa. Ini memang mirip-mirip ya indikatornya tuh. Terbimbingnya terkait siswa ya. Nomor 3 udah, berarti yang nomor 4. Kuantitas. Kuantitas. Terakhir waktu. Untuk bukti yang relevan memang kalau Bapak Ibu punya catatan pembimbingan, bimbingan terutama kaitannya dengan remedial misalnya atau dengan pengayaan itu akan lebih relevan lagi ya. Cuma sekali lagi kita yang ada dulu aja di sini. Kebetulan saya punyanya nilai jadi ya nilai itu aja. Nah ini bisa disesuaikan ya ibaratnya bisa di remove file misalnya atau seperti ini. Nah bisa. Di sementara di tutorial ini nilai dulu. Simpan. Oh, tulisan satu pun. Malah beresin. Tapi sempat saya batalin sih kayaknya. Nomor 4 balik lagi. Nomor 4. Nah, udah tersimpan kan ya harusnya. Bismillah. Berhasil.
Oke, lanjut. Ini kemudian nih ya, terevaluasi apalagi itu pasti nilai juga ya. 4, 100, 2. Kemudian terevaluasi. Nah ini ya terevaluasi. Kuantitas. Bukan ini. Waktu. Sudah ngantuk nih. Oke, sip. Untuk indikator 1 sampai 6, ini sampai terevaluasi udah terisi ya. Ini terkait tugas pokok dan fungsional kita sebagai guru. Nah, Bapak Ibu kalau mau ngecek harus geser gini. Ini nyebelin banget sih emang jendelanya. Udah harus digeser dulu. Gesernya tuh ke kanan, ke atas. Lanjut, ini selanjutnya nomor 6 nilai sisa. Oh, berarti ini terkait tugas sebagai welas ya. 34, 100, 2 bulan. Oke, yang welas yang ini kan tentang nilai ya. MIPA. Oh iya, waktu itu jadi MIPA. Karena di bulan Januari masih di MIPA 2 ya. Sedangkan di bulan Juli saya di MIPA 3. Apalah, seadanya aja sesuai yang di sini. Nah, kebetulan legernya yang ada MIPA 3, jadi ya udahlah. Terlayaninya pengaduan atau kebutuhan informasi orang tua. Ini dokumen yang relevan itu seharusnya ya bisa misalnya catatan kalau Bapak Ibu visitasi atau lewat laporan visitasi, kemudian catatan daftar hadir ketika pengambilan rapot juga bisa karena kan pasti ada ya pembicaraan di sana gitu. Saya pikir di situ juga cukup relevan. 34, 100, 2 bulan. Ini juga siswa MIPA 2 ya. Apa nih tadi teh? Yang tentang 34. Terlayaninya ya tadi teh. Ini kuantitas. Kuantitas. Waktu. Ini biar enak leger aja lah. Leger langsung juga bisa sih. Tapi anggapnya PDF ya biar bukti kita itu aman. Cuma biasanya contohin aja lah. Kalau Excel juga bisa gitu. Terpantaunya pengembangan 34, 100, 2 bulan. Terpantaunya yang nomor terakhir kuantitas. Kuantitas waktu. Terpantaunya
Saya menyiapkan laporan visitasi. Soal ini untuk IKI sih, tapi saya pakai lagi aja. Bapak Ibu misalnya bukti yang sama digunakan untuk tupoksi yang berbeda nggak apa-apa ya, asalkan masih relevan aja gitu. Terbinanya siswa tentang organisasi ekskul pramuka. 1501 100. Ini angka ini bukan pramuka yang aktif sebetulnya. Ekskul yang ini ya. Kuantitas. Karena pramuka itu ekskul wajib ya, jadi anggaplah setiap siswa itu yang bertanya. Ketepatan waktu, ketersesuaian. Selanjutnya untuk evidensinya misal nilai ekskul. Kasih banget Pak Irwan udah dibikin, Pak Irfan udah dibikinin. Oke, setelah selesai, dicek aja ya, ceknya dari atas ke bawah bisa, dari samping ke kiri ke kanan bisa. Cuman enaknya gimana ya? Ke bawah aja ya. Misalnya di sini harus terisi nih 4 dokumen. 320, 258, 258, 4, 34, 34, 34, 1201. Lalu waktu 2 bulan, 10 bulan, 10 bulan, 10 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Selanjutnya kualitas 100%, kuantitas 4, 320, 258, 258, 4, 34, 34, 1201, 100%, nama file laporan, aksi. Nah, kalau sudah yakin tidak ada yang nol maksudnya. Contoh misalnya 0 bulan, berarti kan belum isi ya. Belum ngetik, masih belum ngetik 2 bulan. Lanjut, simpan. Apakah sudah selesai? Bisa selesai dengan mengklik submit. Nah, tetapi kita kan belum yakin mengenai atasan ini ya, atasan langsung dan atasan penilai. Insya Allah besok akan ada konfirmasi kembali karena belum beredar dari padidaknya harus pakai kepala KCD NIP-nya misalnya gitu, atau pakai Bu Silvi misalnya, belum ada yang seperti itu. Jadi ini cukup seperti ini aja, jangan dulu klik submit, langsung tutup gitu. Nanti kalau mau mengisi lagi tinggal ke sini, ingat ke yang kuning ya. Kalau lihat tutup SKP-nya mah pasti nggak akan itu, tuh masih merah kayak gini. Dan kalau expert bisa nanti di sini akan ada muncul. Itu kira-kira Bapak Ibu tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Maka apabila Bapak Ibu untuk besok tidak bisa hadir atau berhalangan, silakan mengikuti tutorial ini. Kalau ada pertanyaan, insya Allah akan kami fasilitasi juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.